Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kami sapa dulu saudara-saudara kami yang masih nonton lewat online. Selamat pagi, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita selaku umat Tuhan, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Kau Allah yang setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah bahkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, genap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah bahkan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur padamu, sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah nama-Mu. Kau Rajaku, terima kasih, terima kasih, Yesusku. Haleluya, haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Terima kasih. Nanti saya mengundang Bapak Jerry Sumarau berdoa untuk pembukaan ibadah ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu pada pagi hari ini lagi. Tak ada yang dapat kami balas apapun Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Amat terlebih pagi hari ini, hanya segenap hati kami mau kembalikan kepadamu. Kami mau berikan puji hormat kami Tuhan. Puji sembah kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan baik. Terima kasih. Saatnya kami mau siapkan hati pikiran kami untuk menyembah Engkau. Kiranya Engkau beserta dengan kami sepanjang waktu ibadah ini. Memberkati kami hamba-hamba-Mu, memberkati umat-Mu baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan sukacita saat kami duduk, saat kami menyembah, saat kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menari-nari bagi Tuhan.
Kita angkat pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalam, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan menari, ku kan menari, menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, ku kan menari, ku kan menari, menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Kita angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai kan memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai ku kan memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai ku kan memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Saya mengundang semuanya duduk kembali, dan kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati pikiran saudara-saudari,
Biarlah ketika firman yang akan nanti ditaburkan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita, bahkan kita akan dapat mengaplikasikannya dalam hari lepas hari. Kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku seperti rusa rindu sungaimu. Aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Saya mengundang semua jemaatnya bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal, hanya Engkau
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Kau jadikan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Setiap hari kami rasakan hal itu ya Tuhan Yesus. Dan bukti nyata kasih-Mu ya Tuhan Yesus, kami hidup sampai pada hari ini. Semua bukan karena kuat, bukan karena gagahnya kami, tapi semua semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan berita kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan Yesus dapat makan tempat dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati hamba-Mu yang akan nanti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan curahkan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus, agar segala rahasia dan segala kebenaran firman-Mu dapat dibukakan bagi kami ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang menontonnya lewat online. Tuhan berkati, urapi mereka semua ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semua sama-sama melayani Engkau, kami semua sama-sama beribadahkan Engkau di saat hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pada waktu dan tempatnya saya serahkan kepada hamba. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, tema hari ini adalah kasih Allah atau the love of God. Ayatnya di dalam Mazmur 117, ayatnya hanya 2 di sana. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Sebelum kita baca ayat ini, kita mau menyanyikan lagunya dulu ya. Kasih Allah tak terbilang. Bisa ditampilkan mungkin. Lidah tak dapat uraikan dan seterusnya. Kita nyanyikan pujian ini ya. Lagu lama sekali. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Refnya katakan, yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Ayat 2 ada? Iya. Bila tiba waktunya kerajaan dunia telah jatuh, bila orang
yang durhaka berseru pada gunung batu. Kasih Allah tetap Tuhan, tak akan berubah. Rahmat besar diselamatkan jadi lagu surga. Ketika menyiapkan firman ini terus di hadapan saya ya. Jadi apakah benar-benar saya telah merasakan kasih-Nya Tuhan? Saya rindu kita nyanyi ayat yang pertama lagi dari awal. Mungkin saudara dapat melihat di layar ayat yang pertama saja sampai refnya. Kita ulang refnya sekali lagi, lalu kita baca di dalam Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua. Sekali lagi ya. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat ucapkan, dan seterusnya. Iya, 2, 3. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Kasih semaikan refnya. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang telah sesat didamaikan, dosanya sekali lagi hapus. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Segala puji bagi Tuhan, hormat syukur hanya bagi Tuhan. Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua kita baca bersama-sama. Sudah dapat saya bacakan untuk saudara. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ayat 2 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara dan saya, semua kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, pastinya telah merasakan kasih-Nya Tuhan, bahkan menikmati kebesaran-Nya Tuhan. Sampai saat ini, puji Tuhan, kasih Allah tak terbilang.
Enggak cukup kata-kata kita, bahkan Mazmur pun kalau saudara buka di sana, ini adalah salah satu kata yang dia sampaikan. Kasihnya hebat atas kita. Kasihnya, kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya, ya, tidak terukur. Panjang sabar, luar biasa. Lebih tinggi dari bintang. Bintang udah tinggi, kasihnya lebih tinggi lagi. Luar biasa. Bahkan yang berdosa diampuninya. Saudara dan saya, anak-anaknya telah merasakan kemurahan Tuhan lewat pengampunannya yang luar biasa. Kasih Allah limpah buat saudara dan saya. Sebab itu pujian tadi di awal katakan, dengan apakah akan kubalas segala kebaikannya Tuhan. Intinya tidak ada. Tapi refnya katakan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, ku kembalikan kepada Tuhan. Itu aja sebetulnya yang Tuhan mau, ya. Kasih Tuhan itu, hari ini kita hanya belajar 2, ya. Dan turunannya ada sedikit saja. Firman Tuhan tidak panjang. Yang pertama, kasih Tuhan itu tidak bersyarat atau tanpa syarat, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita buka di sana. Frans bisa bantu baca. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Haleluya. Ayat 19 saya bacakan sekali lagi. Kita, saudara dan saya, kita ganti nama kita dengan nama saudara masing-masing. Mengasihi apa? Mengasihi Allah. Karena apa? Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang pertama. Kasih Allah itu tanpa syarat, saudara. Ya. Roma 5 ayat 8 katakan, Allah mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia turun jauh-jauh dari atas, menebus saudara dan saya. Untuk apa? Karena menebus segala pelanggaran dosa-dosa kita. Roma 5 ayat 8. Yang kedua, kasih Yesus, kasih Allah itu tidak berubah. Ya, kalau tidak berubah, berarti tiada henti-hentinya, tidak putus-putusnya, tidak ada batasnya. Kalau dasar laut aja masih ada batasnya. Ketika kotak hitam hilang di Sulawesi sana, Adam Air, dapat ya kedalaman berapa ribu meter. Ada dasarnya di bawah laut, lewat kecanggihan satelit dan sebagainya. Ada. Nah, kasih Allah yang kedua ini tidak berubah, tiada henti-hentinya. Mazmur 117 ayat 2 tadi kita sudah baca. Kita baca sekali lagi saja. Mazmur 117 ayat yang kedua, saya bacakan untuk saudara. Sebab kesetiaannya hebat atas kita dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Tiada henti kesetiaan Tuhan itu. Kalau kasih manusia atau kasih mungkin seisi rumah lah, paling dekat ya, manusia, saudara atau pertemanan, ada batasnya. Apalagi ketika saya masih berkantor dan ada posisi-posisi penting yang orang itu memerlukan bantuan saya ingat orang itu menguber saya dari Cengkareng, dari bandara sampai di depan Dunia Buah sini. Dia ikuti saya rupanya. Saya nggak tahu. Tiba-tiba dihubungin, Pak, saya di belakang mobil Bapak nih. Kaget saya. Ada apa? Saya mau bicara, dia bilang itu. Waktu itu bulan Desember. Dan ketika dia turun,
Nggak taunya di genggaman handphonenya udah ada bosnya yang hubungin dia. Ini bos saya mau bicara. Oke. Masalah apa? Pekerjaan. Dia butuh. Kenapa? Karena dalam waktu itu di kargo, saya bagian revenue kebetulan. Dia membutuhkan allotment yang besar, ya, dengan target yang besar. Dia harus habiskan dalam 3 bulan, sehingga ada permintaan khusus pengiriman ke Amerika. Kami waktu itu pakai freighternya join dengan Korean Airlines, dan saya yang monitor di sana. Dia sampai Uber sana, saya bilang ini urusan pekerjaan, datang hari Senin ke kantor dengan surat resmi. Dia bilang, saya siapkan Pak, tapi ini hadiah Natal. Dia bilang gitu. Saya melihat, wah ini nggak benar nih, ya. Saya bilang terima kasih, saya sudah terima, ya, karena dia video call. Saya bilang saya kembalikan. Begitu tutup saya taruh di mobilnya. Yang anak buahnya ketakutan. Ada maunya. Kasih orang ada maunya, kasih manusia ada mau. Dan ketika prak itu selesai pun, saya bertemu di restoran di Golf Suwarna, meneleh pun tidak, ya, karena mungkin dia melihat saya tidak, dan saya tidak mau, semua prosedur saja, ya. Kalau memang bisa dibantu, masih ada allotmentnya, silakan isi, tetapi tidak mau dimonopoli oleh satu pengiriman. Ada batasnya, ya. Tetapi kasih Allah yang kedua ini, katakan, tidak berubah. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, saudara dan saya merasakan kasih Allah yang luar biasa. Merasakan 2 jenis kasih Allah ini. Bahkan rahmatnya baru setiap hari. Dia mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Dia mengasihi saudara dan saya tidak henti-hentinya. Sampai kapan? Sekarang ini. Sampai sekarang ini. Sebab itu pujian dari awal mengingatkan kita untuk mengingat segala kebesaran Tuhan. Jangan lupa, ya. Kita akan lihat satu contoh cerita di mana bangsa kesayangan Tuhan atau bangsa Israel di dalam Hosea 11. Hosea 11 ayat yang ke-7. Ayat yang pertama sampai 9. Perikopnya katakan, kasih Tuhan yang besar, ya, mengalahkan kedegilan orang Israel. Judulnya saja serem, ya, degil. Ini bangsa kesayangannya Tuhan, dibilang degil. Ayat yang pertama, ketika Israel masih muda, kunya besar di sana, ya, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anak itu. Ketika saudara masih kanak-kanak, ketika saudara masih belum mengenal Tuhan, firman Tuhan katakan, dipanggillah dari Mesir, lambang dari dunia ini. Yang kedua, ayat yang kedua, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Itu turunannya, titik koma artinya adalah penjelasannya. Di sana bukan koma tapi titik koma, dan bukan koma, bukan titik, ya. Selanjutnya mereka mempersembahkan korban kepada Baal, itu koma baru, lalu membakar korban kepada patung. Ketika dewasa, menjelang dewasa, bukan menjelang, ketika mereka dewasa dan sudah mengerti kalau bahasa Tuhan memanggil, saudara baca ayat ini, makin kupanggil mereka, mereka makin pergi menjauh. Sudah merasakan kasih Tuhan? Sudah. Sudah merasakan rahmatnya Tuhan? Sudah. Tapi apa yang terjadi terhadap bangsa Israel? Makin kupanggil, makin pergi mereka dari hadapanku. Apa yang dilakukan? Itu tandanya turunannya. Mereka mempersembahkan kepada Baal. Apa itu Baal, saudara?
Baal itu adalah kenikmatan atau hobi saudara, ya, atau kesenangan saudara sendirilah, katakan begitu. Makin saudara dipanggil, ayo datang beribadah, makin saudara menyenangkan diri dengan hobi dan kenikmatan saudara sendiri. Saudara ingatlah apa hobi saudara? Main game kah? Pekerjaan kah? Atau mau suka makan minum kah? Ya, ada waktu-waktunya. Ketika Tuhan memanggil beribadah, datang kepada Tuhan, makin pergi jauh dia. Bahkan mereka, titik 2 itu di sana, membakar korban kepada patung-patung. Mereka makin menyembah, makin menikmati hobinya itu, pekerjaannya itu. Kita bedah sama-sama ayat ini satu persatu. Ayat yang ketiga, mereka lupa Allah yang telah melawat orang, mengajar, ya, sambil berjalan dan seterusnya. Ayat 4, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Apa itu? Firman Tuhan dengan ikatan kasih. Bagi mereka seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Titik 2 di sana, ya, titik koma. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi makan. Ada korban waktu melayani, ada korban waktu diajar, ada merasa berat, ya. Bayangin saudara, ditaruhnya di rahang, bukan di pundak supaya enak ditarik, tetapi di rahang, tidak enak, sakit, ya. Ada yang kelima, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk apa? Bertobat. Ayat yang ke-6, ini sudah diingatkan, pedang akan mengamuk di kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Akan berbalik, ya, akan memusnahkan mereka. Saudara baca sendiri, ada yang mengawal, ada yang membuat palang-palang, tetapi tembus, memakan mereka di benteng. Benteng-benteng itu kekuatan-kekuatan yang mereka bangun sendiri. Nah, ayat yang ke-7, saya mau kita baca bersama-sama ayat ini, ya. Boleh dibuka di layar ayat yang ke-7. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Diawali dengan kesenangan, hobi, diawali dengan menikmati kenikmatan hidup ini. Saudara-saudara, akhirnya kita atau saudara dan saya bisa saja meninggalkan, bahkan membelakangi, ya. Bukan saja membelakangi, tetapi lebih jauh lagi, memanggil Baal. Sebaliknya, tadinya meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan dengan hati, dengan riang, dengan pikiran dan luar biasa, tetapi malah berbalik, sudah berhenti, malah memanggil Baal, malah makin dalam dengan kenikmatan hidup ini. Haleluya. Ayat yang ke-8 saya bacakan. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Luar biasa. Ini janji Tuhan, the love of God. Masa aku biarkan engkau yang udah berjalan jauh, yang udah menyembah Baal, yang hobi dengan kesenangan sendiri, dengan kenikmatan hidup sendiri? Enggak, ya. Tuhan berjanji, Dia enggak bakal lupain. Menyerahkan engkau, hai Israel, menyerahkan kepada siapa? Ya kepada maut, ya, kepada kebinasaan.
Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bahkan serentak. Ada apa dengan Atma dan Zeboim itu? Kita buka di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-23. Kita baca di sana, ketika Allah memporak-porandakan dan memusnahkan, diawali dengan murka Allah yang luar biasa. Kita baca ya. Saya bacakan buat saudara. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim, yakni yang ditunggang balikannya Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Yang harus saudara ingat adalah Allah itu bisa marah, Allah itu bisa murka. Itu nanti ya firman Tuhan berikutnya. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, Allah itu penuh kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Masakan aku membiarkan engkau? Engkau siapa? Engkau bangsa Israel. Degil, iya. Ya. Mereka membalikan badan, mereka bahkan lebih jauh menyembah Baal lewat kesenangan hidup mereka. Betul. Dibiarkankah? Tidak. Ya. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Dan seterusnya. Ayat berikutnya 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Dalam hati saja katakan, haleluya, puji Tuhan. Saat ini Allah tidak melaksanakan murkanya atau amarahnya. Walaupun saudara sudah membelakangi, walaupun mungkin saudara lebih memprioritaskan pekerjaan saudara, menikmati hidup saudara dengan berkat-berkat. Saudara tahu berkat-berkat itu dari mana? Datangnya dari Tuhan. Kalau saudara bilang, ini hasil upayaku karena aku pintar, turun lagi saudara sekolah di mana dulu? Siapa yang biayain saudara? Ingat itu semua. Ya. Jangan sampai lupa firman Tuhan bilang, satu-satu sebut semua. Hitung berkatmu satu-satu. Berkat apa? Berkat anugerah yang dari Tuhan. Sebab aku inilah Allah dan bukan manusia. Saya katakan di awal tadi, manusia bisa berubah, tetapi Allah tidak berubah. Waktu dia bilang, aku tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala, ia tidak laksanakan. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskanmu. Ayat berikutnya, mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Saya habiskannya. Seperti burung datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Satu cerita dengan perikop kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel, bangsa kesayangan Tuhan, bangsa kepunyaannya sendiri, atau bangsa pilihan. Haleluya, puji Tuhan. Satu pertanyaan yang harus dijawab dalam hati saja, apakah hobi atau pekerjaan atau kenikmatan saudara saat ini telah melebihi atau telah membelakangi kebaikan Tuhan? Ya. Pagi hari ini firman
bermata pedang, bermata dua. Saya pun pernah ditegur oleh istri saat meeting, saat berbicara lewat Zoom, atau mungkin sudah pulang, baru pulang, langsung buka laptop lagi, meeting lagi, apa segala macam. Dalam candanya dia bilang apa? Saya tebus deh waktunya gitu, kurang lebih ya. Kasih waktu buat saya. Dan saya terkoreksi, memang untuk waktu yang ditentukan itu tidak bisa ditinggalkan. Kebetulan waktunya sama, kebetulan hari itu juga mungkin ada ibadah pria. Setelah ibadah pria, lanjutkan lagi dengan dan yang lain. Sibuk. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya tetap di dalam kasih-Nya Tuhan. Saudara dan saya tetap memperhatikan waktu-waktu doa, waktu-waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Dan bahkan saudara harus sadar bahwa saudara telah membelakangi Tuhan. Anak-anak muda, saya melihat di sini ya, kalau udah pegang, ya sama sih saya juga ya, kadang-kadang kalau udah buka handphone, udah buka apa, mungkin hanya melihat-lihat, tetapi tanpa sadar udah melewati beberapa waktu. Ada yang suka main game segala macam. Silakan saja ya. Tapi jangan sampai menjadi batal. Seperti firman Tuhan tadi katakan. Baca lagi di rumah ya, Hosea 11 ayat yang pertama sampai selesai 9. Puji Tuhan. Mengakhiri firman Tuhan, hari ini kita coba ingat lagi kasih Tuhan yang sudah berlaku buat saudara dan saya. 2 minggu lagi kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Dan di situ diadakan penjamuan asa yang kudus. Kasih Tuhan yang masih berlaku buat saudara dan saya, renungi itu. Jangan tunggu hari itu, mulai hari ini. Renungi kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara sekarang mengalami kemurahan Tuhan lewat berkat-berkatnya, atau sebaliknya mungkin saudara sedang mengalami penderitaan karena penyakit, atau kekurangan, atau apapun itu sebutkan, ingat kasih Tuhan itu tak terbatas, dan kasih Tuhan itu masih berlaku buat saudara dan saya, dan gak ada henti-hentinya. Mazmur 36 ayat yang ke-6. Saudara Frans bisa bacakan? Mazmur 36 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Kasih Tuhan itu sampai ke langit, dan setianya sampai ke awan. Puji Tuhan. Untuk sampai ke awan itu memerlukan, ya. Saudara main layangan mungkin kadang-kadang bisa sentuh itu awan, tetapi sampai ke langit nggak bisa. Saya bacakan sekali lagi. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kalau saudara merasa hari ini, pagi ini masih merasakan berkat, sekali lagi yang saya sampaikan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa katakan, ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, dan seterusnya pujian ini katakan ya. Kita nyanyikan pujian ini, I am here because of your grace, ya. Haleluya. Saya minta Ibu Siana, kalau kita di dalam doa. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu,
Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi dengan segenap hati ku ada, haleluya, anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih, segenap hati katakan, oh terima kasih, oh Yesus, haleluya, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara-saudara, mohon maaf, saya mengajak saudara, mari ingat hari ini, kalau saudara dapat memuji Tuhan, pujian ini, apakah saudara pernah membelakangi Tuhan? Apakah saudara pernah menyembah kepada Baal-Baal? Tambah sadar, mungkin prioritas saudara telah menjauh daripada Tuhan. Mari, saya ajak saudara nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dari Allah. Kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Di saat kami berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan, penyertaan Tuhan ada senantiasa buat kami. Kami boleh melalui segala hal yang menjadi rintangan dalam kehidupan ini Tuhan. Semua karena Tuhan. Kami dapat berjalan di lembah-lembah kekelaman dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan. Kami menyadari semua karena Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan apa yang dapat kami balas akan segala kebaikan Tuhan, hanya lewat keberadaan kami, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami mau senantiasa tetap memandang kebesaran Tuhan, lebih dari apapun yang ada dalam kehidupan ini. Dan kami mau belajar untuk memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya Tuhan.
kami boleh ada sampai saat ini. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bila Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan, lebih hari lebih heran. Semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Semakin bertambah-tambah untuk Tuhan lebih menyelami apa isi hati Tuhan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bila Tuhan pakai dia dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan jadikan dia saluran berkat-Mu. Nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang beribadah secara online pun sudah diberkati oleh Tuhan dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru daripada Tuhan. Dan dengan iman sepenuhnya kami meyakini bahwa ada kemenangan yang Tuhan akan berikan bagi kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang dalam peperangan Tuhan berikan kemenangan. Sehingga kami boleh timbul pemenang, lebih dari pemenang Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami diperalaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus makan tempat dalam kehidupan kita. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnakan kehidupanku saat Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnakan kehidupanku saat Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih buat persembahannya. Mungkin ada pengumuman dari Bapak Gembala, ya. Puji Tuhan. Tadi udah sempat disinggung oleh Pak Wakil Gembala bahwa minggu depan, tepatnya tanggal 2 kita akan kembali, ya 2 minggu lagi ya. Minggu depan kan tanggal 28, tanggal 2-nya hari Jumat kita akan kembali beribadah sama jam yang sama di jam 8. Kita akan memperingati kematian Yesus, Jumat Agung.
dan disertai dengan perjamuan suci. Jadi di hari Minggunya, di awal minggu kan biasanya kita ada perjamuan setiap bulan. Nah, perjamuannya mundur ke hari Jumat. Jadi Jumat Agung, hari Minggunya kita merayakan Paskah. Nah, di Jumat Agung tadi udah sempat disinggung juga oleh Wakil Gembala, persiapkan diri kita untuk merenungkan kembali dari sejak hari ini sampai nanti hari Jumat, bagaimana kasih Allah sudah berlaku atas kehidupan kita masing-masing. Sepanjang 1 tahun ini, udah sampai 1 tahun kita kasus COVID ini, ya, dari sejak Maret tahun 2020 kita ada dalam situasi yang sepertinya biasa tapi sebenarnya mencekam gitu ya. Di luar sana matahari masih bersinar, tapi hidup kita seperti menghadapi musuh yang tidak kelihatan, karena memang kita nggak bisa melihat virus kan. Jadi puji nama Tuhan, renungkan kembali kasih Allah. Saya juga percaya kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah juga mengalami kasih Allah. Dan sudah pernah disinggung juga dalam di sekam padi, disinggung di ibadah online pun juga disinggung bahwa selama ini mungkin, ya kalau sekarang kan udah ada ya, minggu lalu ada Bapak Daniel Sekeon, minggu ini ada Saudara Frans, jadi mukanya sudah ada variasi. Kalau pada saat kita online full, yang kelihatan cuma muka saya, muka Bapak Wagem, Bapak Jerry, mukanya Ibu Wagem, Ibu Syana, yang lain gak kelihatan. Tapi saya percaya kita semua merasakan kasih Allah. Semua pasti punya kesaksian, nggak mungkin enggak. Sudah lama kita nggak pernah mendengar kesaksian, padahal kesaksian itu menguatkan. Kita nggak tahu kesaksian kita bisa jadi satu inspirasi, satu kekuatan iman bagi jemaat yang lain. Atau bahkan mungkin kalau kita udah punya YouTube channel ya, Gereja Torsina. Siapa tahu nanti pada saat ada yang buka YouTube channel kita, mendengar kesaksian, dia dikuatkan. Jadi sampaikan kesaksian Bapak Ibu, Saudara, ya pelayan yang ada di sini pun juga kalau mau menyaksikan cinta Tuhan silahkan. Rekam aja, bisa rekam video boleh, bisa kalau nggak mau tampil wajahnya nggak apa-apa, rekam aja suaranya. Nanti kita akan share di grupnya jemaat, supaya jemaat yang lain pun juga dikuatkan. Dan kita pun akan, Tuhan bilang kan, latihlah dirimu. Latihlah dirimu. Jadi kita beribadah melatih iman percaya kita. Kita bersaksi, kita juga melatih iman percaya kita. Latih gimana kita mau bisa menjadi saksinya Tuhan kalau bersaksi di hadapan sesama kita aja jemaat kita malu. Latihlah dirimu untuk bersaksi. Puji Tuhan. Saya pikir itu aja yang pengumuman yang saya mau sampaikan. Jadi Jumat tanggal 2 minggu lagi kita akan ibadah Jumat Agung yang disertai perjamuan suci. Temanya nanti akan di-share mungkin di hari minggu depan mungkin ya. Satu hari gimana? Oh ya, seperti biasa sebelum setiap bulan kan kita Kamis kita mulai puasa, Jumat kita buka puasa. Nah,
Ya kalau bisa ya, kalau yang tadinya Kamisnya di tengah-tengah hari kita mulai, ya mulailah di awal hari Kamis, bukanya di awal hari Jumat. Ya bersama-sama kita mau berbuka di tempat ini kalau yang bisa datang untuk beribadah bersama di gereja. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau tamatkan ibadah kita. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Pada akhir ibadah kami pada pagi hari ini, Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu teramat besar, kasih-Mu tak terduga dalamnya, kasih-Mu terlalu tinggi, bahkan melebihi langit. Tuhan, terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan kami apabila kami seringkali mengabaikan kasih-Mu. Ampuni kesalahan kami Tuhan, apabila kami sering lebih mementingkan baal-baal kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sempurnakan kehidupan kami Tuhan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk Tuhan selalu ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun saat ini dalam jumlah bilangan yang sedikit Tuhan, namun Engkau tidak memandang jumlah, tetapi Engkau memandang hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan, mengangkat ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kehadiran-Mu, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai, sejahtera, sukacita dalam hati dan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan juga untuk seluruh keluarga kami Tuhan. Kami percaya semua boleh jadi, semua boleh berlaku, semua hanya karena anugerah kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami sudah terima berkat dan kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Mari tadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah
pekerjaanmu baik yang kau lakukan di dalam kota ini ataupun yang di luar kota ataupun yang di luar negeri. Diberkatilah usahamu menjadi baik dan berkenan di hadapanmu. Diberkatilah pendidikanmu, baik secara online, offline, semuanya boleh sukses menjadi kebanggaan bukan saja untuk keluarga, tetapi juga untuk Tuhan. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, sehingga engkau selalu boleh terhubung, berkomunikasi terus dengan Tuhan kita di sorga. Arahkan pandanganmu, hatimu kepada Allah Bapa, dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Yesus dalam persekutuan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.